Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 11 yaitu firewall NAT ya teman-teman. Di sini ada beberapa materinya yaitu SecNAT Masquerade, SecNAT, persiapan topologi Apache 2, DSTNet, konfigurasi DNS server, kemudian DSTNet redirect ya teman-teman. Langsung aja ke SecNAT Masquerade ya teman-teman. Nah, di mana NAT ini memiliki definisi Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public ya teman-teman. Nah, maksudnya itu ini merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private lain ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa seperti apa di sini public. Ketika kita lihat topologi kita pernah konfigurasi paralelnet ya teman-teman. Ketika melakukan internet gateway ya teman-teman. PC itu bisa internetnya ya teman-teman. Nah, jadi paralelnet itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall mikrotik kita. Nah, NAT ini merupakan salah satu fitur yang bisa digunakan ya teman-teman. Nah, kita akan bahas untuk jenis NAT-nya teman-teman. Ketika kita lihat untuk jenis NAT itu ada dua tipe yang digunakan ataupun yang umum digunakan. Ada yang namanya SRC NAT dan juga yang namanya DST NAT. Nah, kita bisa buka pada Winbox kita. Ketika kita buka ataupun cek yang pernah kita buat sebelumnya itu bagian general ini kan ada chain yang namanya SRC NAT dan DST NAT ya teman-teman. Nah, ini kedua tipe yang terdapat pada firewall NAT kita ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada yang namanya SRCNAT dan DSTNAT. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya itu? Jadi kalau yang SRCNAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar akses ke internet, sedangkan untuk DSTNAT itu kebalikannya ya teman-teman. Ada jaringan dari luar ingin masuk ke jaringan ke klien kita, atau bisa digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal kita seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bagian window kita ada dua chain, ada ini firewall NAT ini juga sama cara kerjanya, jadi sama seperti firewall filter. Jadi di bagian if-nya itu kalau misalnya kita lihat itu tipe apa yang kita ingin digunakan, apa SRCNAT ataupun DSTNAT. Di bagian actionnya itu apa yang dilakukan, apa dia melakukan masquerade ataupun melakukan yang lainnya, itu nanti kita diskusikan ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu untuk yang jenis yang pertama yaitu SRCNAT. SRCNAT itu biasanya yang dipakai itu, yang digunakan itu, yang umumnya itu ada dua, ada yang namanya masquerade dan juga yang namanya SRCNAT. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Nah, itu kalau misalnya masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, sedangkan yang SRCNAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi ini ke internet itu dynamic dan atau static gitu. Nah, kalau misalnya saya simpulkan lebih contohnya itu, kalau misalnya yang masquerade itu antara menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP dynamic, dia itu kaitannya di antara dynamic. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan yang SNet ini, maka menerjemahkan banyak IP. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan SRCnet ini, maka menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static. Nah, perlu diketahui router mikrotik kita itu kan bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP. Nah, baik secara dinamik ataupun statik tergantung dari ISP-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan bahwanya IP public mikrotik kita itu hanya bisa didapatkan secara dinamik dan statik, bisa keduanya ya teman-teman. Nah, action yang bisa digunakan itu adalah masquerade. Nah, kalau misalnya mikrotik kita hanya ingin mendapatkan statik aja, itu, maka action yang cocok digunakan itu adalah action ya teman-teman. Nah, seperti itu, jadi target dari ISP-nya ya teman-teman. Nah, itu konsep dari action, masquerade, dan juga SRCNet pada jenis tipe SRCNet ya teman-teman. Jadi itu hampir sama dengan, jadi kalau misalnya public mikrotik kita itu bisa hanya statik aja, maka action yang digunakan itu hanya SRCNet ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan action masquerade ya teman-teman, karena mikrotik ini bisa didapatkan ataupun karena mikrotik kita bisa mendapatkan IP public itu baik pun dynamic ataupun statik ya teman-teman. Kalau misalnya hanya bisa statik aja, itu cuman bisa menggunakan yang satunya yaitu yang Astronaut ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk yang Astronaut Masquerade. Nah, kemudian kita ke Astronaut. Nah, untuk kali ini selanjutnya itu kita akan belajar Astronaut pada jenis Astronaut ya teman-teman. Kan kita sudah membahas terkait Masquerade. Nah, untuk kali ini kita akan beranjak ke Astronaut selanjutnya teman-teman. Ke winboxnya.
Nah, saat ini ketika kita pergi ke menu IP, kemudian firewall di bagian NAT-nya ini kan merupakan role yang udah pernah kita buat pada Internet Gateway. Nah, sehingga kumpulan IP klien itu bisa internetan. Nah, ketika sini kita cek, di sini kita cek, di sini kan di sini itu menggunakan MySQL ya, teman-teman. Berarti dia menggunakan kumpulan IP private-nya itu ditransfer menjadi satu IP public dynamic ya, teman-teman. Nah, diacak. Nah, kapan penggunaan SSCNet ya, teman-teman? Nah, kalau misalnya kita klik bagian yang itu dia akan tambah menu baru ya teman-teman, yaitu to addresses. Nah, jadi kalau misalnya sini saya jelaskan, kita akan pada bagian IP kemudian addresses. Untuk bagian address satunya itu kan kita udah konfigurasi ya teman-teman. Untuk bagian address satunya itu ini 10.0.137.53. Nah, kalau 124 itu kan ada banyak ya teman-teman. Untuk jumlah IP yang bisa digunakan yaitu 256. Nah, kalau misalnya digunakan IP networknya dari broadcast itu, maka yang bisa digunakan adalah 254 ya teman-teman. Di sini kita bisa bayangkan apabila kumpulan IP public statiknya itu tidak hanya 136, misalnya ada 137. Kita bayangkan kalau apabila kumpulan IP public statiknya itu enggak hanya 53 ya, misalnya ada 54, ada 55 dan seterusnya. Nah, itu kita bisa coba praktikan di sini ya teman-teman. Jadi misalnya kita tambahkan 3 aja ya teman-teman. Kita tambahkan IP public ya teman-teman. 37 54 slash 2. Kemudian kita play, kemudian copy, kemudian ini tuliskan yang 55. Kita play untuk copy lagi untuk yang 56. Sini memiliki 4 ya teman-teman, 4 IP public ya teman-teman secara statik. Nah, di sini kalau misalnya di sini saya jelaskan bahwanya penggunaan SSCNet itu kapan sih. Nah, misalnya kita menggunakan MySQL itu, maka nanti ketika jaringan kalian ingin internet itu, maka IP yang digunakan itu akan dipilih secara acak, entah itu 54, 53 atau 52 ya teman-teman. 52, 54, 55 ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan SSCNet nanti akan dispesifikasikan. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan SRCNet maka nanti akan dispesifikasikan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ingin dispesifikasikan misalnya 4 ya teman-teman, nanti kumpulan IP kalian ini nanti ingin internetan itu, maka dia akan translate menggunakan NAT, sehingga yang bisa yang keluar internet itu adalah 137.54 ya misalnya. Nah, misalnya kita tuliskan di bagian atau 55, kita bisa tuliskan di bagian parol kita. Di sini bagian itu kita klik, untuk actionnya itu kita pilih yang actionat. Nah, untuk yang addressnya itu kita pilih yang misalnya yang 55 ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Artinya ini kumpulan klien ini ketika ingin internetan maka dia nanti melewati ataupun menggunakan IP 10.0.137.55. Nah, seperti itu kalau udah kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kan bagian firewall NAT-nya itu kita sudah definisikan yang bisa internetan. Addressnya itu dari CPC 1 sampai 2 itu kan sedikit ganti 2 IP-nya. Ini kan di bagian uh, firewall NAT-nya itu kita udah definisikan yang bisa internetnya itu hanya dari CPC 1 sampai 2. Nah, berarti kita coba make sure ya teman-teman, kita pengujian dari CPC 1. Kita coba ping 8 di 8 Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kita coba dilakukan di PC 2. 888. Nah, di sini juga udah bisa. Sini kita coba di PC 3, dipastikan tidak bisa ping ke internet karena kita sudah blok address listnya. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, timeout.
Nah, di sini udah berhasil konfigurasinya terkait firewall NAT ini menggunakan Action SSCNet ya teman-teman. Nah, jadi apabila jaringan klien kita ingin internetan, maka kumpulan IP private ini dia akan ditranslate nantinya eh, menjadi 55 ya teman-teman. Karena di sini kita sudah definisikan di bagian to address-nya 10.0.137.55 ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk yang SR-CNET. Nah, kemudian kita akan persiapan topologi Apache 2 ya teman-teman. Nah, poin pembelajaran yang akan kita bahas untuk kali ini adalah jenis tipe firewall NAT yang kedua, yaitu DSTNet. Nah, di mana DSTNet dapat digunakan ketika kalian di internet ingin masuk jaringan lokal kita sebagai gambarnya ini teman-teman. Untuk topologi kita itu, jadi misalnya ada suatu pengguna terhubung ke internet, nah kemudian dia itu akan mengakses jaringan lokal kita. Nah, pada mikrotiknya bisa tanamkan chain DSTNet, kemudian untuk chain itu bisa sesuaikan entah dia menggunakan DSTNet ataupun redirect. Nah, untuk kali ini saya akan coba jelaskan action DSNet pada tipe DSNet ini ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa memantingin apa yang saya ucapkan. Nah, di sini saya ingin coba kembangkan topologi saya, di mana mungkin untuk yang Linux-nya saya akan matikan, kemudian saya delete ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Linux yang ringan, yaitu Docker, di mana penataan Docker ini kita tanamkan service web server ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada pengguna dari internet berhubung ke internet, dia akan akses ke jaringan kita asalnya itu ke web server ya teman-teman. Nah, jadi web server itu dapat berupa Apache dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggunakan web server Apache yang web server yang umum. Dan di sini cara menambahkannya web server Apache gimana? Di sini teman-teman bisa close lab terlebih dahulu. Nah, nanti ke device ini, kemudian devices. Di sini terdapat banyak, ada Ubuntu desktop, Ubuntu server. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan Ubuntu desktop ataupun server bisa di sini ya teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin Linux-nya input dengan Apache, jadi sini saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Docker Apache 2 untuk tata cara downloadnya teman-teman tinggal download git device-nya aja. Untuk panduan menambahkannya itu tinggal klik yang guide, nanti akan diarahkan ke website ini. Nah, dia akan kasih tahu cara menambahkan perangkat tersebut. Nah, kalau misalnya udah ada intonasi add to VNet, kita bisa langsung aja pergi ke uh, lab kita di sini. Di sini saya coba masuk. Di sini, nah di sini saya langsung aja tambahkan perangkat Linux dengan include web server Apache-nya ya teman-teman, melalui perantara Docker ya teman-teman. Untuk image-nya itu menggunakan Apache 2 ya teman-teman. Untuk deskripsi name-nya itu uh, Docker web web server. Kemudian untuk icon itu bebas mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan server aja. Nah, lalu untuk bagian kalau misalnya di HCP, kalau misalnya statik ya teman-teman. Karena di sini menggunakan statik, berarti kita pakai, di sini saya pakai statik. IP-nya 168.3.8. Untuk PC 1 sampai 5 itu kan untuk PC 1 sampai 3 itu kan dari ini 5 1 kan 52 ini. Oh, untuk PC 1 kan 31, ini 32, ini 33, berarti ini 34. Misal di sini saya kasih IP address-nya 3 eh kasih 41 aja, jangan lupa prefixnya 24. Kemudian untuk bagian di port root-nya itu kita isikan IP address mikrotik yang ada alter kita 19.98.38.1. Nah, untuk DNS-nya kita isikan DNS-nya Google. Nah, primer konsolnya itu menggunakan telnet. Untuk secondary konsolnya itu menggunakan SSH. Sini kita save. Kemudian sini kita nyalakan perangkatnya. Kemudian kita sambungkan.
Nah, untuk kesempatan kali ini kita fokus pada perkembangan topologinya ya teman-teman. Di sini pastikan untuk saat ini sudah siap topologinya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya cek untuk bagian Docker web servernya, pastikan udah bisa ping ke Google juga ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Ini klik enter. Kalau misalnya ada password atau username admin ya teman-teman, ini biasanya langsung. Kemudian kita cek IP statiknya apakah sudah tersetting atau belum ya teman-teman. Bisa menggunakan if config atau satu satu. Nah, ini udah running, IP-nya 88.41 ya teman-teman, udah tersetting. Nah, kita lihat untuk gateway-nya sudah tersetting juga. Nah, di sini sudah 88.1 udah tersetting. Di sini kita coba lakukan ping ke internetnya ya teman-teman. Nah, ini masih belum bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ingat di bagian kesempatan sebelumnya, di bagian file NAT di address listnya itu kan kita tanamkan hanya si PC1 dan PC4 aja yang bisa internetan, sisanya itu tidak bisa. Kalau misalnya kita cek di IP firewall di bagian address list ini kan kita si PC1 sampai 2 ya teman-teman ya. Kalau di sini kita cek di bagian rule NAT-nya di bagian address ini, kita pilih 1 sampai 4. Kalau misalnya seperti itu dokernya nggak bisa internetan ya. Di sini kita bisa tutup aja. Klik apply kemudian oke. Nah, jadi source address-nya kita biarkan dari manapun aja, kita klik. Nah, untuk seluruh jaringan ini bisa internetan ya teman. Coba lagi, pastikan berhasil. Jangan lupa firewall NAT-nya. Nah, bisa ya teman-teman. Kita coba juga di ping.google.com. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Nah, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk persiapan topologi Apache 2. Kemudian kita lanjut ke DS Tenat ya teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, terkait. Nah, kita lanjutkan sini terkait change DS Tenat ya teman-teman. Nah, jadi nantinya ada perangkat yang terhubung ke internet ya teman-teman. Jadi internet di sini adalah pin lab kita ya teman-teman. Dia bisa akses jaringan lokal kita ya teman-teman. Dia ingin akses, misalnya dia ingin akses jaringan lokal kita ke web server Apache ya teman-teman. Nah, itu bisa ya teman-teman dengan menambahkan action DSDNet ya teman-teman pada mikrotik kita. Nah, langsung aja kita praktekkan di sini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita konfigurasi aja di bagian mikrotiknya dengan buka Winbox. Nah, kemudian ini kan pengguna yang ingin akses ke klien kita kan pasti ujungnya itu lewatnya data satu ya teman-teman, melalui IP public mikrotik kita. Nah, kita udah tentukan ketika ada jaringan klien ingin internetan, maka dia menggunakan yang IP 55 ya teman-teman, udah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian web server kita kan masih menggunakan IP private ya teman-teman. Nah, agar web server tersebut bisa diakses dari jaringan luar, nah, nantinya itu si jaringan luar ini akan menggunakan IP file si mikrotik yang tetap yaitu 55 ya teman-teman. Nah, sehingga tampilan yang akan ditampilkan di sini adalah si web servernya ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita langsung aja. Nah, artinya jika ada yang akses IP private, maka paketnya akan diarahkan ke web server kita ya teman-teman, karena soalnya karena artinya jika ada yang mengakses IP public mikrotik, maka paketnya akan diarahkan ke web server kita ya teman-teman, karena soalnya web server kita pakai IP private ya, seperti itu. Nah, langsung aja kita praktekkan dengan ini, dengan kemudian pergi kemudian IP kemudian firewall. Nah, di bagian NAT ini kan udah kita setting sebelumnya ya teman-teman, untuk seluruh klien kita itu bisa internetan ya teman-teman. Ini dibiarin aja. Nah, nanti jaringan internet atau klien itu pengen internet itu lewatnya itu 55 ya teman-teman. Nah, kita kemudian oke, kemudian di sini kita tambahkan rule baru. Nah, untuk rule baru ini untuk apa? Untuk kalau misalnya ada perangkat yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia akan menggunakan IP publiknya si mikrotik yang sudah statik ya, yaitu 55. Oleh karena itu kita perlu menambahkan role baru di sini. Untuk bagian generalnya, untuk if-nya itu kita pilih yang DSTNet ya teman-teman. Nah, untuk bagian protokolnya itu ingin akses web server. Jadi web server itu yang kita tahu bahwanya itu kalau nggak menggunakan HTTP itu atau HTTPS, tapi di sini kan karena masih awal jadi HTTP ya teman-teman. Dan HTTP itu menggunakan protokol TCP ya teman-teman. Kemudian di bagian DST form-nya itu kita bisa isikan 8181 sehingga
Nanti kalau misalnya si jaringan ataupun si perangkat yang terhubung ke jaringan kita ini dari luar ini, misalnya ingin akses ke web server ini, maka dia harus menggunakan portnya juga ya teman-teman, 8181 seperti itu. Untuk bagian shell-nya itu udah, kemudian bagian DS harddisknya itu diisikan ya teman-teman. Pakai yang 55 ya teman-teman, tinggal isikan aja 88.4 55. Kita lihat. Wah, salah. 10.0.7.55. Nah, kemudian di bagian protokolnya itu udah benar pakai TCP. Ini untuk dash dan force itu bebas ya teman-teman mau berapa. Untuk bagian actionnya itu kita pilih yang eh, pilih bagian yang DSTNet ya teman-teman. Lalu bagian to addressnya kita bisa isikan addressnya si web server ya teman-teman. IP-nya itu adalah ini ya teman-teman, 192.168.168.41. Nah, untuk port-nya itu karena HTTP ataupun DHCP itu menggunakan protokol TCP, maka HTTP dan HTTP itu portnya 80, jadi tinggal isikan aja 80. Kemudian kita apply, kemudian oke. Langsung aja kita coba praktekkan di sini ya, teman-teman. Ibaratnya ada perangkat dari luar yang terhubung ke internet ISP ya, teman-teman, yaitu Pinet Lab-nya ingin akses ke web server. Nah, jadi kemudian karena di sini aku saya sudah terhubung juga ke Pinet Lab, jadi kita nggak usah capek menambahkan perangkat baru ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan aja si IP web server, tapi menggunakan IP addressnya si MikroTik static karena web server itu tidak bisa diakses dari jaringan luar ya teman-teman. Jadi kita gunakan IP yang MikroTik static. 0137.55. Kemudian kita coba. Nah, ini udah ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah selesai, sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi tipe DNSNet dengan action DNSNet ya teman-teman. Nah, ini tampilan web servernya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini saja untuk DNSNet. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DNS server ya teman-teman. Next yang selanjutnya akan kita bahas itu adalah redirect ya teman-teman pada jenis tipe DNSNet. Nah, tapi sebelum itu saya ingin coba jelaskan terkait konsep DNS ya teman-teman. Jadi domain server ya teman-teman kepanjangannya. Jadi apa sih yang dimaksud DNS ini? Kenapa kita perlukan sebelum kita lanjut pada action yang selanjutnya yaitu redirect ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini topologinya teman-teman, di sini kita mempunyai dua server ya teman-teman. Dan jika kumpulan klien ini ingin mengakses ke server-server tersebut, bisa kita ping menggunakan IP ya teman-teman, bisa kita tujukan menggunakan IP. Nah, tapi kalau bagaimana jika kita memiliki server lebih dari dua ya teman-teman, akan sangat sulit jika kita menghafalkan IP address. Nah, maka dari itu kita uh, bisa menggunakan service yang namanya DNS ya teman-teman. Jadi mentranslate IP ke domain ya teman-teman. Nah, bisa kita gambarkan nantinya ketika klien ingin mengakses ke server-server yang ada, maka kita akan biasanya menggunakan domain ya teman, tidak menggunakan lagi IP-nya ya teman-teman. DNS yang akan kita buat itu tidak akan resort ke internet ya teman-teman. Jadi kita langsung aja buka mikrokit kita. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini kan kita udah melihat rule-rule yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin untuk firewall kita disable dulu. Nah, untuk yang net itu biarkan aja, untuk address list juga biarkan aja. Nah, lalu kita close. Untuk konfigurasi DNS itu terletak pada bagian IP kemudian DNS ya teman-teman. Nah, nantinya itu kok untuk yang server yang ini dengan namakan yang server 1 ini kan bagian memiliki IP address itu 100.2. Nah, untuk yang server 2 itu yang Apache ya teman-teman. Nah, ini IP address-nya itu adalah 8841 ya teman-teman. Nah, untuk nanti yang 100 ini kita kasih nama domainnya itu yang kita mau ya teman-teman.
Misalnya di sini yang saya namanya server 1.mydomain.com ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang Apache itu kita namakan dengan server 2.mydomain.com ya teman-teman. Nah seperti itu nantinya kita nantinya kalau klien ingin nantinya jika klien ingin akses ke server-server yang ada, maka dia akan bisa menggunakan yang namanya domainnya ya teman-teman. Nah kita langsung aja pergi ke menu IP, kemudian DNS, dan bagian DNS ini kita checklist yang bagian allow remote request ya teman-teman. Jadi itu artinya ketika kita checklist bagian allow remote request ini, mikroti kita sudah menjadi dengan yang namanya DNS server ya teman-teman. Artinya itu yang masih biru ini belum terallow ya teman-teman, bisa klik apply terlebih dahulu. Kalau misalnya udah warna hitam itu maka mikroti kita sudah resmi menjadi DNS server ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita bisa daftarkan domain-domain kita ya teman-teman. Kalau bisa daftarkan sesuai servernya ya teman-teman. Bisa klik yang namanya static, kemudian klik add, nah, kemudian sesuaikan dengan domain yang tadi ya teman-teman, yang ini ya teman-teman misalnya. Nah misalnya di sini saya namakan yang pertama yaitu server 1, server 1 titik my domain titik com. Nah ini IP addressnya bisa kita isikan. Nah ini untuk yang server 1 ya teman-teman, 192.168.100.2. Nah di sini kita bisa pastikan sudah ya teman-teman, kita apply, kemudian oke, dan kita buat lagi yang domain yang kedua dengan nama server 2 titik domain titik .com. Untuk IP address juga kita daftarkan IP-nya 2.1. Kita apply. Nah di sini kita sudah memiliki dua domain ya teman-teman, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasian agar nantinya ketika klien ingin akses ke server-server yang ada itu bisa menggunakan nama domain ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi perlu diketahui kita sudah membuat domainnya. Jadi sifatnya domain lokal ya teman-teman, tidak akan diset ke internet ya teman-teman. Nah di bagian addressnya kita sudah diselikan juga. Kita coba di sisi klien ya teman-teman. Nah, kita coba akses ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah untuk yang server aja ini server 1. Nah untuk Docker web server ini server 2 ya teman-teman. Kita langsung aja pengujian dari CPC 1, ping nama domainnya ya teman-teman, yaitu server 1. Nah, ketika sebelum itu, ketika kita ingin ping ke server-server kita itu, yang kita punya jangan lupa DNS pada setiap CPVC-nya harus kita arahkan ke mikrotik ya teman-teman. Kita tuliskan IP DNS 192.168.88.1. Nah, kalau misalnya udah kita enter, kita show IP. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Kita coba lakukan pengujian. Ping server 1 domain.com. Nah, di sini udah ya teman-teman. Nah, kita coba lakukan ke server 2 ya teman-teman. Ping server 2. Nah, di sini juga udah berhasil ya teman-teman ke server 1 dan juga server 2 ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk yang konfigurasi dan server. Kemudian kita lanjut aja ke DSNet redirect ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu action redirect pada tipe DSNet ya teman-teman. Nah, setelah sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DNS server ya teman-teman. Nantinya konfigurasi DNS server itu kita akan jadikan contoh kasus pada action redirect ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu untuk action redirect ya teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu ketahui dulu bahwasanya redirect itu merupakan action yang terdapat di mode DSNet. Nah, di mana tipe DSNet ini action yang umum digunakan yaitu ada DSNet dan juga redirect ya teman. Nah, untuk bagian DSNet itu bisa digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Nah, jadi gambarannya itu ya sahabat kan sebelumnya ya teman-teman, ada pengguna di internet yang ingin akses ke klien kita, maka si router akan melempar keluar ya teman-teman ke web server APC kita ya teman-teman. Jadi di sebelahnya itu forwarding keluar router ya teman-teman. Kalau misalnya redirect itu biasanya melempar traffic keluar router ya teman-teman. Kalau redirect itu biasa digunakan ketika ingin
belokan traffic ke router itu sendiri ya teman-teman. Jadi paketnya akan diarahkan ke router itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat pada menu window kita ketika kita setting pada bagian firewall, kemudian NAT, kemudian ketik add, kemudian di bagian actionnya ini ketika kalian pilih DSTNet ya teman-teman, itu kan ada tuh addressesnya ya teman-teman, jadi dispesifikasikan mau lempar kemana. Tapi kalau misalnya mau menggunakan redirect itu tidak ada tuh addressnya tuh, karena paketnya itu dilempar ke router sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh kasus menggunakan DNS server itu, jadi ketika klien si PC klien ini ingin mengakses ke DNS atau ke domainnya web server ataupun domainnya ke server satu, maka si router ini akan melakukan redirect ya teman-teman. Nah, tapi permasalahannya itu bagaimana jika si PC klien yang lainnya itu tidak menggunakan IP simikrotik ya teman-teman. Contohnya seperti 88 ataupun seperti 11 ya teman-teman. Nah, di IP server 2 titik main pemain. Nah, di sini tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, nantinya dia tidak akan mau ya teman-teman. Karena emang yang action pada direct yang di bagian sebelum itu kan konfigurasi DNS7 itu kan kita hanya spesifikkan menggunakan IP mikrotik ya teman-teman. Kita bisa menggunakan action redirect di sini ya teman-teman. Caranya tinggal klik bagian window, kemudian ke firewall. Nah, di sini kita tambahkan role baru ya teman-teman. Role barunya itu kita definisikan untuk bagian generalnya itu menggunakan DSTNet. Kemudian untuk protokolnya ini kasusnya DNS, berarti dia menggunakan protokol gunakan UDP. Protokol UDP portnya itu 53. Nah, untuk selanjutnya DS addressnya itu kita bisa isikan IP dari si PPC ini ya teman-teman. Misalnya 8.8 seperti ini. Kemudian untuk bagian actionnya itu kita pilih yang redirect ya teman-teman, sehingga nanti si PPC yang menggunakan IP DNS 888 kita bisa akses ke domain server kita ya teman-teman. Kalau misalnya udah, kemudian kita lakukan apply, oke. Kita lakukan CPC3 yang memiliki 8.8.8, kita lakukan pick server 2.mydomain.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, saya ingin tunjukkan kepada kalian bagaimana kalau misalnya DNS-nya itu bukan DNS 88 ya teman-teman, karena menggunakan DNS Google yang lain ya teman-teman. Seperti DNS 1.1.1. Nah, itu bagaimana? Nah, berarti bagian address di menu di menu redirectnya itu kita bisa tutup aja ya teman-teman. Untuk DS addressnya itu, nah untuk DS addressnya itu kita menggunakan kosong ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk DS portnya itu masih 53 ya teman-teman. Nah, untuk actionnya itu masih redirect, kita apply. Nah, maka seluruh PC yang menggunakan DNS-nya berapapun itu tetap bisa mengakses si server 1 atau server 2 dengan menggunakan router itu ya teman-teman. Nah, bisa kita lakukan pengujian pada IP DNS yang menggunakan selain 88.8 ya teman-teman. Di PC 2 kita ping ke server 2 2.my.domain.com. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk materi terakhir ya teman-teman untuk DSNet. Nah, mungkin untuk bab 11 ini segitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.